sebuah sekolah MA Al-Khairiyah, kelas 12 IPS 1 mendapat tugas kelompok dari guru sejarah sebagai tugas akhir yang menentukan kelulusan dengan tenggang waktu yang sangat mepet. Kelompok ini dihadapkan dengan berbagai masalah, mulai dari perbedaan karakter, kurangnya komunikasi, hingga pengkhianatan yang berujung pada kegagalan total. Film ini mengeksplorasi bagaimana kegagalan sebuah proyek tidak hanya disebabkan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh rusaknya pondasi kepercayaan dan kerjasama dalam tim. Pada saat di kelas, kelompok tersebut langsung berkumpul dan mendiskusikan tugas yang telah diberikan. Beberapa terlihat bersemangat, namun Doni duduk menyendiri, tatapannya terpaku pada ponselnya. Aku sudah punya beberapa ide keren. Bagaimana kalau tentang... Doni, kau ikut? Biar aku yang atur. Kita semua harus berkontribusi. Ya, ide Sari bagus, tapi kita harus mempertimbangkan alokasi waktu dan sumber daya kita. Aku ikut saja, yang penting kita lulus. Esokan harinya, pada saat istirahat di kantin sekolah, di meja sudut, Pina, Sari, dan Maya sedang berdiskusi. Doni duduk sedikit menjauh, asik dengan ponselnya, mengabaikan yang lainnya. Aku sudah mengerjakan bagianku dan bagian presentasi umum. Doni mana? Tugasnya deadline besok pagi. Sabar Sari, mungkin dia ada urusan keluarga mendadak. Tadi dia bilang sinyalnya jelek di grup chat. Alasan palsu. Aku lagi yang harus mengerjakan bagian Doni. Aku lelah, Pin. Nah, kamu tidak bisa terus menutupi kegagalan Doni. Ini akan merusak nilai kita semua. Kamu harus bisa lebih tegas. Tapi aku tidak mau terjadi perpecahan di dalam tim kita. Kita bisa bantu sedikit lagi. Sedikit lagi katamu, kita sudah sering membantunya, Pina. Setelah istirahat, mereka kembali ke kelasnya. Suasananya menjadi tegang. Maya, Sari, dan Bima terlihat lelah dan panik setelah mengecek tugas mereka. Sudah aku bilang, aku menyimpannya di folder itu. Tidak mungkin hilang begitu saja. Jangan menyalahkan aku yang terakhir kali mengeditnya. Tapi aku pasti kembali ke folder utama sebelum tidur. Kamu mungkin yang menghapusnya, Sari. Apa? Aku bahkan tidak menyentuhnya seharian ini, Bima. Tenang, jangan saling menyalahkan dulu. Biar aku periksa log system dan folder cloud kita. Pasti ada yang ceroboh. Adegan wawancara itu yang paling penting. Kalau sampai hilang, break ini bisa tamat. Tunggu sebentar, filenya tidak hilang. Ada yang memindahkannya ke folder cloud yang tidak bisa kita akses semua. Sari dan Bima mendekat ke layar, membaca notifikasi yang ditunjukkan Maya. Ternyata nama Doni terpampang jelas di situ. Hah? Doni? Kenapa dia memindahkannya tanpa bilang-bilang? Sudah kuduga, pasti ada yang aneh. Di hari berikutnya, sudah waktunya pengumpulan tugas. Pada saat di kelas, Sari, Maya, dan Bima sedang berkumpul. Sari menahan amarah, Bima mencoba membela diri, dan Maya duduk di sebelah Sari mengamati layar dengan cemas. Sudah aku bilang, aku menyimpannya di folder final edit. File wawancara narasumber itu yang paling penting. Bagaimana bisa hilang? Jangan salahkan aku sudah memastikannya ada. Kamu pasti menghapusnya. Aku bahkan belum menyentuhnya. Jangan mengelak dari tanggung jawabmu, Bima. Aku tidak mengelak, pasti ada yang ceroboh. Tenang semua, filenya tidak hilang. Tidak hilang. Ada yang memindahkannya ke folder cloud yang tidak kita akses semua. Siapa yang punya akses folder itu? Setelah ditelusuri, ternyata Doni yang memindahkannya tanpa memberitahu siapapun. 1 jam sebelum deadline, kelompok Vina terlihat panik. Kelompok Pina berjalan terburu-buru, handphone dipegang erat. Mereka tampak kusut dan kelelahan, tapi ada sedikit rasa lega di wajah mereka. Andi sudah berhasil kan? Tahu
pastikan filenya lengkap di handphonemu. Sudah, semuanya akan terkendali. Kita tunggu juga. Mereka bergegas menuju ruangan Bu Rara. Ekspresi mereka campur aduk antara lega karena selesai dan takut karena waktu yang mepet. Mereka tiba di depan pintu ruang Bu Rara. Pintu itu tertutup dan Sari mengetuk dengan tidak sabar. Semoga Bu Raranya masih ada di dalam ya. Tiba-tiba pintunya terbuka. Kalian ini kenapa buru-buru? Kami mau mengumpulkan tugas film, Bu, tepat waktu. Bagus, Doni sudah mengumpulkannya 15 menit yang lalu. Kelompok itu terkejut menatap satu sama lain. Pina menoleh mencari Doni yang ternyata sudah duduk santai di bangku tunggu sambil memainkan ponselnya, sebuah senyum penuh arti. Tak lama kemudian, mereka masuk ke ruangan Bu Rara. Bu Rara duduk di mejanya. Di depan meja, kelompok Pina berdiri agak terpisah. Suasananya sangat tegang. Kami menemukan bukti, Bu. Doni tidak mengerjakan tugasnya sendiri. Benar begitu, Doni. Benar, Bu. Semua orang terkejut oleh pengakuan Doni yang belak-belakan. Sari mendengus kesal. Dia plagiat, Bu. Dia menuduh materi film dari internet dan mengakuinya sebagai tugasnya sendiri. Plagiat. Doni, ini masalah serius. Ya, saya akui, Bu. Yang penting tugasnya ada dan saya luluskan. Doni, kamu tidak cuma plagiat dari internet, Don. Kamu juga mencuri ide-ide kami, ide yang kita bahas di awal. Pina mengambil handphonenya, menunjukkan screenshot percakapan grup dan catatan rapat awal mereka yang penuh dengan ide-ide yang kini muncul dalam tugas Doni yang sudah dikumpulkan. Ini buktinya, Bu. Alur ceritanya, shoot utamanya, sama seperti yang kita diskusikan di grup. Doni, ikut saya sekarang untuk tindak lanjuti masalah ini. Akhirnya, kebenaran yang sebenarnya terungkap. Setelah selesai semuanya, mereka kembali kumpul di kantin sekolah. Mereka duduk diam, tidak ada yang bicara, penuh penyesalan. Sampai akhirnya Sari yang memulai percakapan itu. Pina, sudah jangan sedih lagi. Ini semua salahku. Aku gagal memimpin tim kita. Kita harus mengulang mata tugas ini. Ini bukan salah kamu, Pin. Ini bukan tanggung jawabmu sendirian. Andi benar, kegagalan ini hasil dari kurangnya rasa tanggung jawab dan kejujuran dalam tim kita. Vina hanya bisa terdiam, masih terisak, namun perlahan mulai meresapi kata-kata teman-temannya. Andi dan Sari terus menenangkan Pina, sementara anggota tim lainnya hanya duduk diam dalam keheningan yang pahit. Pesan moral dari film ini adalah komunikasi dan tanggung jawab merupakan pondasi utama dalam kerja tim. Kegagalan bukan hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari hancurnya kerjasama dan kepercayaan. Film ini mengajarkan bahwa sikap egois, malas, dan pengkhianatan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menghancurkan orang lain.